Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Wah, tadi kita udah lihat-lihat ya tuh Bun ya, Iya, jajan-jajan dari kota Gresik tadi sama Bang Tepe. Enak-enak ya? Iya, Jadi enak-enak. cepet-cepet pengen buka pasar. Nah, tapi sebelum ke sana nih Bunda Vita ya, ini ada siraman rohani lah ya Bun ya. Ada sedikit tausiah. Nah, tapi buat Sobat Badak, sebelum kita memasuki ke tausiah nih ya Sobat Badak, di sini Emon sama Bunda Vita pengen memberikan waktu untuk bertanya terkait tausiah yang akan dibawakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus. Nah, dengan temanya menarik banget nih buat Sobat Badak semuanya. Temanya adalah bermesraan dengan Al-Quran. Wah, bagus banget bermesraan dengan Al-Quran. Jadi yang namanya bermesraan itu ya Bunda Vita ya, pastinya kan berduaan, berromansa. Nah, saling mencurahkan gitu kali kan, romantis, berdekatan itu biasanya kan untuk pasangan suami istri ya. Tapi di tema kali ini bermesraannya dengan Al-Quran. Wah, ini dari judul temanya aja menarik banget, indah banget loh Bun. Emang dengernya bermesraan dengan subhanallah banget. Nah, buat Sobat Badak ada gak nih yang ingin bertanya? Karena sebentar lagi Emon akan bertanya nih sama Bunda Vita. Iya. Pastinya narasumber kita hari ini akan akan dijawab oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand Om, boleh banget. Jadi kalau ingin bertanya Bunda Vita ya, boleh langsung raise hand, bisa ngomong atau langsung pertanyaannya di kolom chat ya. Di kolom chat boleh ditulis aja gitu, mau menanyakan apa gitu. Biar langsung kita sampaikan nih nanti ke Habib Ahmadnya gitu ya. Oke, gimana ya jadinya Sobat Badak? Apakah sudah ada yang mau bertanya yang bertemakan dengan bermesraan dengan Al-Quran? Ayo ditunggu nih, masih kita tunggu nih sambil kita ngobrol-ngobrol dulu juga kali ya, Emon ya. Gimana, udah beli tiket buat mudik? Waduh, udah dong Bunda Vita. Iya. Nah, Bunda Vita kan ngomongin bermesraan ya. Iya. Ngomongin bermesraan itu berarti kan bisa berlama-lama. Ada orang yang bisa berlama-lama bermesraan, ada juga yang enggak. Nah, kalau Emon terkait bermesraan dengan Al-Quran, mungkin Emon belum cukup lama nih Bunda Vita nih. Maksudnya belum cukup lama tuh jadi gimana ketika Emon baca Al-Quran nih Bun Vita ya, Emon tuh kadang paling bertahan setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai 1 jam paling lama itu, gitu baca kadang, Al-Quran. Kadang juga ada yang kalau misalkan lagi bareng-bareng, baru deh tuh, kalau bareng-bareng tuh tadarusan biasanya, sama majelis belakang kan tuh, belakang rumah. Ya? Iya, itu baru deh tuh 1,5 jam. Tapi kalau sendiri paling lama ya itu Bun, setengah jam. Nah, yang jadi Emon kalau belum ada yang nanya nih, ya udah deh, Emon dulu yang pengen mengawali nih, pengen nanya ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus. Emon pertanyaannya gini Bun, gimana? Jadi kan dalam membaca Al-Quran itu kan tajwidnya harus benar ya. Ditambah kalau kita beda panjang pendek aja, itu artinya beda Bun. Oh, beda artinya ya? Iya. Nah, panjang pendek artinya langsung berbeda. Emon kan mungkin masih banyak nih Bun, banyak banget dari bacaan Emon yang masih kurang benar. Itu kira-kira kalau Emon masih terus berusaha, dan apalagi kalau lantunan merdunya kan harus enak didengar ya Bun. Nah, Emon juga suaranya kan kurang enak didengar juga. Kira-kira pertanyaan Emon yang simpelnya, kira-kira kalau misalkan Emon baca Al-Quran tanpa dimerdu-merdukan itu berdosa apa enggak ya? Jadi mungkin ada yang denger yang nggak enak. Suara Emon kan agak fales ya Bun ya. Kira-kira berdosa apa enggak ya? Itu pertanyaan Emon sih. Kira-kira kalau baca Al-Quran nggak dimerdu-merdukan, kira-kira dosa apa enggak gitu. Mungkin kita bisa langsung tanyakan ke Habibnya. Biar langsung dijawab dulu ya. Iya, nih setelah ini ada Kak Kolik juga. Oke, ini pertanyaan pertama dulu. Silakan. Pertanyaan dari Kak Kolik juga boleh nih Kak Kolik. Boleh kita langsung aja ya Bun ya. Ya udah. Halo, assalamualaikum Kak Kolik. Silakan sudah kita ask to mute ya, langsung diklik yes atau oke. Atau Bang Dani mau tanya apa Bang Dani? Halo Bun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mau tanya Bun, semalam kan kita kan ada buka bersama di Muhammadiyah kan? Mau tanya kalau kita
ini kita nggak bertanya ke luar tema. Bertanya di luar tema. Keluar tema yang mana? Kalau kita salat tarawih itu berapa kali? Soalnya kalau di Muhammadiyah kan empat kali salam, empat tiga. Iya. 4-4-3. Iya. Atau dua salam atau bagaimana, Bun? Oh, oke. Jadi pertanyaannya kalau sholat tarawih itu jumlahnya yang benar berapa, Bun? Kalau kata Kak Dani itu walaupun di luar tema, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tadi berarti dua ya pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama dari Emon tuh kalau misalkan baca Al-Quran tidak dimerdu-merdukan atau biasa aja gitu, flat aja, dosa apa enggak? Terus yang kedua dari Kak Dani, kira-kira kalau tarawih sebenarnya jumlahnya berapa sih sholat sunnah tarawih itu? Ya udah sementara itu dulu ya Bunda Vita ya. Kita langsung aja ke Habibnya. Nah, Habibnya udah siap nih kayaknya. Boleh di unmute dulu nih. Iya. Habib. Assalamualaikum Habib Ahmad. Iya. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ahmad apa kabar ini? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Emon sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah Habib. Baik, jadi gini Habib Ahmad, ini ada dua pertanyaan awal. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dari Emon sendiri tuh ya Habib Ahmad, kira-kira kalau membaca Al-Qur'annya flat atau biasa aja tanpa dimerdu-merdukan dosa apa enggak? Terus pertanyaan dari Bang Dani salah satu sobat Badak iya, bertanya jumlah tarawih. Jumlah tarawih yang benar berapa? Soalnya ada yang 4-4-3 atau ada yang 2-1 sama witir. Jadi itu dua pertanyaan sementara dulu Habib Ahmad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Penjelasannya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, terkait pertanyaan tentang, kita bahas yang di luar tema dulu, tadi tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu kalau kita baca di sejarah Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya paling sering dengan 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Tapi sejarah juga mencatat Nabi pernah sholat tarawih formasinya tadi itu 4-4-3 tanpa tahiyat awal di 2 rakaat pertama. Jadi langsung 4 rakaat dengan 1 salam. Bahkan pernah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawihnya itu sampai 8 rakaat 1 kali salam. Tapi balik lagi, yang paling sering, yang paling banyak riwayatnya, yang paling mu'tamad dalam sejarah adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat tarawihnya 2 rakaat. Setiap 2 rakaat beliau salam, setiap 2 rakaat beliau salam. Begitu juga dengan witir, 2 rakaat lalu ditutup dengan 1 rakaat terakhir. Seperti itu terkait dengan sholat tarawih. Sehingga umat Islam diperbolehkan untuk mengambil pendapat yang mana saja. Boleh yang 2-2, boleh yang 4-4, kemudian 3. Yang nggak boleh, yang nggak sholat tarawih kayaknya nih. Itu yang nggak boleh. Jadi sebisa mungkin kita terus menjalankan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita di malam-malam terakhir, jangan sampai lewat tarawihnya, karena ini kesempatan yang begitu berharga bagi kita, jangan sampai kita melewatkannya. Itu terkait dengan pertanyaan sholat tarawih. Baik, pertanyaan Emon tadi terkait dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah satu hal yang paling dianjurkan dalam ajaran Islam, khususnya di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, "Fas'alullaha rabbakum biniyatin sadiqah wa qulubin tahirah an yuwaffiqakum lisiyamihi wa tilawati kitabih." Yang engkau minta kepada Allah di bulan Ramadan,
Yang pertama adalah agar Allah memberikan kemudahan untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan yang kedua, untuk kita bisa sebanyak mungkin tilawah atau membaca kitab suci Al-Quran. Sehingga ganjaran yang dijanjikannya pun begitu besar, begitu agung, begitu mulia, yaitu beliau katakan wa man tala fihi ayatan minal Qur'an falahu mithlu ajri man khatamal Qur'an fi ghairihi minasyuhur. Siapa orang baca satu ayat Al-Qur'an di bulan Ramadan, baginya pahala seperti mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan-bulan selain Ramadan. Sehingga dari situ kita ambil kesimpulan bahwa membaca Al-Qur'an adalah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Adapun terkait dengan bagaimana kalau seandainya bacaan kita ada yang salah, bacaan kita makharijul hurufnya atau mengeluarkan huruf-hurufnya tidak tepat misalnya, kita diperintahkan untuk mempelajari makharijul huruf sebisa mungkin. Sehingga kalau seandainya salahnya kita itu dikarenakan kita belum serius dalam belajar, yang demikian ini akan mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Tapi beda halnya dengan orang yang mungkin dia sudah belajar dengan maksimal, tapi memang lisannya dia tidak mampu mengucapkan beberapa huruf dengan baik dan benar. Kita teringat misalnya dalam sejarah Bilal bin Rabah yang biasa azan di zaman Nabi. Beliau adalah seorang yang datang dari negeri Afrika, dari Habasyah. Bilal bin Rabah. Beliau bukan orang Arab, sehingga sejarah mencatat kalau tidak salah beliau tidak fasih dalam mengucapkan huruf shin. Nah, kalau azan itu kan biasanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, shinnya Bilal ini tidak terlalu jelas, sehingga antara sin dan shin. Jadi tidak terlalu jelas bahwa yang diucapkannya itu ternyata huruf shin. Namun ada miripnya juga ke huruf sin. Nah, sehingga para orang-orang yang tinggal di zaman Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Bilal kalau azan tidak benar mengucapkan hurufnya, alangkah sebaiknya engkau memilih salah satu dari kami orang Arab agar lebih fasih pengucapan azannya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, sinnya Bilal, huruf sinnya Bilal itu di sisi Allah telah menjadi shin. Mengapa? Karena Bilal bukan karena tidak belajar sehingga salah mengucapkan hurufnya, namun karena lidahnya tidak mampu untuk mengucapkan shin dengan baik dan benar. Seperti itu Mas Emon, sehingga kita dianjurkan dan diharuskan untuk belajar seserius mungkin, mempelajari ilmu-ilmu bacaan Al-Quran, mempelajari makharijul huruf, bagaimana menyebutkan huruf dengan baik dan benar, mempelajari hukum-hukumnya. Kalau seandainya setelah kita belajar, lalu kemudian masih ada yang salah karena ketidakmampuan kita, maka itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang fatal adalah ketika kita tidak berkeinginan untuk serius dalam belajar, kita tahu bahwa kita masih salah, namun kita tidak mau memperbaikinya. Yang demikian itulah yang akan istilahnya tidak sempurna bacaan Al-Qur'annya, bahkan boleh jadi menjadi dosa. Mengapa? Karena tadi Mas Emon juga singgung bahwasanya beda huruf sedikit aja bisa fatal. Misalnya kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu kan setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu dengan ha kecil itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita bacanya Alhamdu dengan ha besar, artinya fatal, yaitu kematian bagi Allah. Menyumpahi kematian untuk Allah.
Padahal kalau huruf bahasa Indonesianya sama-sama huruf H, ya. Tapi huruf Arabnya ada H, ada H. Nah, dua-dua ini berbeda. Kalau diucapkan dengan H kecil, artinya menjadi segala puji bagi Allah. Namun kalau kita ucapkan dengan H besar, salahnya sangat fatal karena artinya menjadi kematian bagi Allah. Tajallallahu ta'ala Allahu amma yasifun. Itu sih. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk belajar, maka belajarlah, perbaikilah sebaik mungkin bacaan kita agar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terima kasih banyak. Amin. Berarti ini Emon harus lebih giat lagi nih minta untuk ya. belajar lebih dalam lagi pengucapan dan lain-lainnya. Nah, tadi udah dijawab juga ya Bang Dani ya oleh Habibnya. Oke, ini karena waktunya udah 17.04 udah harusnya Habib Ahmad bin Hasan ini sudah harus memberikan materinya nih ke sobat badak semuanya nih. Emon. Nah, jadi untuk selanjutnya langsung aja ya Bun ya, kita memasuki waktunya tausiah dengan tema bermesraan dengan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus sampai 30 menit ke depan ya Bun Novita ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan sholawat qasidah yang mana kebiasaan kami di Indonesia ini, keluarga saya, keluarga besar saya, para habaib ini biasanya kalau sudah di 10 malam terakhir, dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih itu mereka sudah mulai membacakan sholawat qasidah yang berartikan ucapan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Yang mengapa demikian? Agar mengingatkan mereka yang masih belum memaksimalkan dengan sungguh-sungguh hari-hari bulan Ramadan, agar sisa hari yang tersisa ini, sisa waktu yang ada ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita mengingatkan kepada kaum muslimin muslimat bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, maka izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membacakan lantunan qasidah sholawat yang bermaknakan yaitu ucapan selamat tinggal, ucapan perpisahan kepada bulan Ramadan, agar kita benar-benar memaksimalkan sisa waktu yang ada dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, bisa ketemu bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مودع يا رمضان ونستودع الله شهر الصيام. صلاة من الله وأزكى السلام على المصطفى أحمد شفيع الأنام. سلام كمسك الختام على شهر رمضان شهر الصيام. سلام عليك شرحت الصدور ونال بك الصائمون المرام. سلام يضاعف في كل حين عليك من الله بار الأنام. سلام عليك سلام عليك من الله يوم للعوالم دوام.
وغيث يا مغيث بغيث القلوب وغيث الجدوب دواما وعام وصل وسلم على خير من بعثت إلى الخلق هادي الأنام محمد المصطفى المجتبى شفيع الخلائق يوم الزحام وآل وصحب كذا الأنبياء وأتبعهم أدى لفظ الكلام اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Tadi yang saya bacakan bermaknakan bahwasanya kita mengucapkan selamat tinggal kepada bulan yang datang dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan membawa kebaikan dari Allah. Dan kita berharap agar bulan ini tidak berlalu melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan yang terpenting adalah keluar dari bulan Ramadan, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan dari disyariatkan bulan puasa kepada umat Nabi Muhammad, yaitu la'allakum tattaqun, agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima, dikabulkan. Langsung saja masuk ke tema kita pada sore menjelang buka hari ini, di mana waktu seperti ini adalah waktu diijabahnya doa. Maka kita berharap betul-betul agar semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, yang berbahagia, tadi Mas Emon sempat menyinggung bahwasanya sebagaimana judul kita di sore hari ini, bermesraan dengan Al-Quran. Biasanya orang yang mau bermesraan itu pasti senang berlama-lama dengan Al-Quran. Tapi ternyata tidak sedikit dari kaum muslimin yang kalau megang Al-Quran baru dibuka sedikit, mungkin baru baca beberapa halaman sudah ngantuk. Kadang-kadang sampai nguap. Oh, ditutup lagi, nggak betah lama-lama. Nah, itu namanya tidak bisa bermesraan. Sebaliknya, dengan handphone, ya mungkin bisa 1 jam, 2 jam, tanpa ada rasa ngantuk sedikit pun. Mengapa bisa demikian? Nah, itu dikarenakan kita yang sudah terlalu jauh dari Al-Quran. Al-Quran ini kata Nabi adalah hablun mamdudun minas sama. Tali Allah yang diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Nabi waktu mau meninggal dunia, beliau katakan, inni tarikun fikumus tsaqalain. Memang betul aku akan meninggal dunia. Memang betul aku akan dipanggil oleh Allah. Tapi nggak usah khawatir. Karena aku sudah siapkan 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima. Yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini. Lan tadillu ba'di abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu adalah kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitab Allah Al-Quranul Karim. Dan keluarganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dikatakan oleh Nabi, jika kalian berpegang kepada 2 ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Artinya, mafhum mukhalafahnya, jika kita tidak berpegang teguh dengan 2 ini, maka kita akan tersesat. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, semua kita nanti akan ditanya oleh malaikat di alam kubur kita. Setelah kita meninggal dunia, setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditanya beberapa pertanyaan. Di antaranya berkaitan dengan kitab suci kita. Apa kitab suci kita selama di dunia? Sekali waktu kami ditanya oleh
saya dan beberapa teman ditanya oleh guru saya, bagaimana nanti kalau kalian ditanya tentang kitab suci kalian di alam kubur? Maka kami dengan apa adanya mengatakan, kami akan jawab bahwa kitab suci kami Al-Quran. Lalu beliau mengatakan, sepertinya mudah kalian jawab bahwa kitab suci kalian adalah Al-Quran. Tapi hati-hatilah, karena banyak nanti dari kaum muslimin ketika ditanya kitab sucinya apa dijawab Al-Quran, maka saat itu Al-Quran akan datang kepada malaikat yang bertanya dan menyatakan bahwa dia tidak merasa dijadikan kitab suci oleh kita selama hidup di dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari yuk sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Mengapa kita begitu jauh dari Al-Quran? Mengapa kita baca Al-Quran kita sangat-sangat jarang? Ya, paling sering di bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan jarang sekali. Seminggu sekali pun itu sudah bagus gitu ya. Karena masih ada yang mungkin dalam waktu 1 bulan dia hanya 1 kali baca Al-Qurannya. Bahkan boleh jadi Al-Qurannya dibiarkan kotor. Ya, kita punya sendal aja, kalau sendal kita kotor, kita lap, kita bersihin. Padahal sendal buat dipakai di kaki kita. Kotor, kita bersihin, kita lap. Nah, ini Al-Quran adalah kitab suci dari Allah yang diamanahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Tapi ternyata banyak dari kita yang lalai, betul-betul lalai dan lupa sehingga hidupnya jauh dari Al-Quran. Waliyadzubillah min dzalik. Sering saya sampaikan kepada teman-teman saya, kalau kamu mau kehidupanmu diperbaiki oleh Allah, kehidupan dunia, apalagi akhirat nanti, maka perbaiki juga hubunganmu dengan Al-Quran. Para kaum salihin, kita lihat hidupnya begitu erat dengan Al-Quran. Sampai-sampai putri Nabi, yaitu Siti Fatimah, ketika beliau di akhir-akhir umurnya, sebagaimana sebagian sejarah mencatat, itu beliau bilang begini, sama Asma. Beliau bilang, wahai Asma, aku merasa hidupku sudah ada di akhir-akhir, di detik-detik terakhir. Nah, aku sekarang akan masuk ke dalam kamarku, wahai Asma. Aku akan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, jika nanti engkau sudah tidak lagi mendengar suaraku melantunkan ayat suci Al-Quran, maka ketahuilah aku telah menyusul ayahku ke alam barzakh. Aku telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Beliau mau menghabiskan umurnya dengan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Bagaimana dengan kita? Orang-orang saleh itu sampai ke derajat tinggi karena mereka dekat dengan Al-Quran. Atau kita sekarang bicara bulan Ramadan misalnya. Ini bulan Ramadan menjadi mulia karena apa? Mengapa bulan Ramadan kok mulia? Mengapa nafas-nafas kita kok dihitung menjadi tasbih? Mengapa membaca 1 ayat kok dihitungnya seperti mengkhatamkan Al-Quran? Mengapa bersedekah untuk berbuka puasa pahalanya seperti membebaskan seorang budak? Mengapa kemuliaan bulan Ramadan begitu banyak dan begitu besar? Jawabannya ada di 1 ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Atau lebih spesifik lagi, kita bertanya apa malam yang paling indah? Apa malam yang paling mulia? Apa malam yang terbaik di bulan Ramadan? Jawabannya malam Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dengan demikian, malam itu menjadi mulia. Malam itu menjadi malam yang hitungannya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kita berharap nih sekarang ini malam ini kita ada di malam ke-23.
Jika malam 23 ini adalah malam Lailatul Qadar, kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengisi malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar karena itu malam turunnya Al-Qur'an, sehingga malam itu menjadi lebih mulia dari 1000 bulan. Nabi kita Nabi Muhammad diturunkan Al-Qur'an kepada beliau. Beliau adalah sebaik-baik nabi. Siapa yang menurunkan? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril yang menurunkan maka dari itu malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Innahu la rasulun karim zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Pujian begitu hebat dari Allah untuk malaikat Jibril. Tentu di antara alasannya adalah karena beliau diamanahkan oleh Allah menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita lihat bahwasanya sumber kemuliaan ini adalah Al-Quran. Mau mulia, mau hidup mulia, terhormat, bahagia, senang, dekatlah dengan Al-Quran. Boleh jadi orang jabatannya tinggi, tapi nggak mulia. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Boleh jadi orang hartanya banyak, nggak mulia. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Boleh jadi orang rumahnya besar, kendaraannya banyak, tapi gak mulia. Mengapa? Karena jauh dari Al-Quran. Tapi kita lihat misalnya Zahir, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sederhana, hidupnya sederhana, fakir miskin, kerjanya kerja yang biasa-biasa, mengangkat barang. Banyak orang menjauh dari Zahir karena dianggap orang yang terhina. Tapi karena kedekatannya dengan Al-Quran, Nabi selalu dekat dengan Zahir, memeluk Zahir, sehingga sekali waktu Zahir berkata, "Ya Rasulullah, mengapa ada orang yang seperti nggak mau salaman denganku ya Rasulullah? Ada orang yang aku ajak salaman menghindar, ada orang yang aku samperin, aku datengin menjauh. Mengapa demikian ya Rasulullah?" Maka Nabi kemudian jawab, "Wahai Zahir, biarkan mereka berlaku seperti itu. Tapi ketahuilah wahai Zahir, tanganmu ini, tangan yang selalu memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tanganmu inilah yang nanti akan bersama-sama dengan tanganku, berjabat tangan dengan tanganku, bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari situ kita belajar, ayo sama-sama yuk, yang mencari kemuliaan, yang mencari keberkahan dalam hidup. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Sudah begitu jauh kita dari Al-Quran. Sudah begitu banyak kita bermusuhan dengan Al-Quran. Saya punya guru pernah berkata seperti itu. Ada orang yang kalau sudah pegang Al-Quran, baru sebentar udah nggak betah, mau tutup. Sudah nggak mau baca lagi, nggak mau dilanjutkan lagi bacaannya. Guru saya mengatakan bahwa orang yang seperti itu bukan dia yang nggak mau baca Al-Quran, bukan dia yang tidak mau baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak nyaman disentuh oleh tangannya karena tangannya telah berlumuran dosa. Tidak nyaman dibaca olehnya karena lisannya telah banyak berdusta. Tidak nyaman dipandang olehnya karena matanya sudah banyak memandang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu bisa menjadikan Al-Quran tidak senang. Karena Al-Quran adalah satu hal yang suci. Nah, kalau kita ingin berdamai dengan Al-Quran, tidak lain, tidak bukan. Sekaranglah waktunya. Bulan suci Ramadan. Kita pegang Al-Quran kita peluk dia, kita cium, kita taruh di atas kepala kita, ya. Tentu setelah kita mengambil air wudhu terlebih dahulu, lalu kita ajak bicara Al-Quran. Ini yang akan nyelamatin kita nih. Di alam kubur yang akan menerangkan kubur kita, ini dia nih. Kita bilang Al-Quran, saya minta maaf. Selama ini saya jauh darimu. Selama ini saya lebih dekat dengan HP saya. Mau sholat, habis wudhu, pegang HP. Selesai salam, pegang HP. Bangun tidur, pegang HP. Ya, saya sadar bahwa kadang-kadang saya banyak menghabiskan waktu tanpa
kalau orang Betawi bilang nggak ada juntrungannya, ya nggak tahu ngapain, nggak manfaat, waktu berlalu begitu aja. Pegang Al-Quran tersebut, ya, sampaikan permohonan maaf dan berjanjilah bahwa selesai dari bulan Ramadan ini kita akan terus berdekatan dengan Al-Quran. Kita tidak akan ada satu hari pun berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Jadi saya minta semua nih yang hadir ya, secara virtual ataupun yang nanti akan melihat di akun YouTube atau akun-akun lainnya, yuk kita janji sama Allah. Ya Allah, saya akan berjanji untuk setiap hari membaca Al-Quran. Anjuran saya ini bukan berarti kita harus baca dengan jumlah yang banyak. 1 juz, nggak usah, jangan. Setengah juz, jangan. 1 ain pun jangan. Ya, bagi yang mungkin baru mau mulai. Minimal 1 halaman. Dari atas sampai bawah. Kalau orang yang sudah cepat bacanya, mungkin 3 menit selesai. Orang yang masih agak lambat bacanya 5 menit, 7 menit selesai. 1 hari dalam 24 jam kita hanya coba berikan 7 menit ya untuk Al-Quran. Rasakanlah nanti akan terjadi begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan akan terjadi begitu banyak perubahan dan akan datang begitu banyak kebaikan bagi kita. Baik aspek kesehatan kita akan membaik. Kenapa? Nah, Al-Quran cahaya akan menerangi hati kita. Akan menerangi mata kita, telinga kita, semua. Tangan kita yang menyentuhnya juga akan menjadi barakah. Aspek rezeki kita akan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah Al-Qur'an. Aspek apalagi misalnya? Jiwa, ketenangan jiwa. Apalagi? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, di dalamnya ada syifa. Syifa ini bukan obat untuk penyembuh penyakit zahir ya. Walaupun bisa juga dengan Al-Quran. Tapi lebih ditekankannya bahwa Al-Quran sebagai syifa ini adalah syifa lima fis sudur. Obat penyakit hati kita. Kalau ada dari kita masih ada yang suka misalnya iri, dengki, hasud, suka suudzon, suka ghibah, suka fitnah, suka namimah, dan lain-lain. Maka membaca Al-Quran itu akan mengobati penyakit-penyakit tersebut. Enak. Kalau kita sudah hidup jauh dari sifat-sifat buruk tadi, hidup kita bahagia. Dan hidup bahagia akan berdampak banyak hal. Rezeki kita, pertemanan kita semakin luas, ya, kesehatan kita semakin membaik, pekerjaan kita semakin lancar. Itu baru dunia, apalagi akhirat. Akhirat nanti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengadu kepada Allah. Nabi ini kan dikenal sangat cinta kepada umat, sangat sayang kepada umatnya. Akan terus memberikan pertolongan sebisa mungkin, beliau akan nolong kita sebagai umatnya. Namun ada satu hal yang kalau kita lakukan hal ini, Nabi akan mengeluh di hadapan Allah. Apa itu? Nabi bilang, dan ucapan Nabi ini direkam oleh Al-Quran, bahwasanya nanti waqala ar-rasulu, Nabi akan berkata di hari kiamat nanti, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Nabi, sesungguhnya sebagian umatku mereka tidak mengindahkan Al-Quran. Mereka mengabaikan Al-Quran. Mereka tidak membaca, mereka tidak mempelajari, mereka tidak mengamalkan isinya. Siapa wahai Rasulullah? Nabi akan sebut nama-namanya. Fulan, fulan, fulan. Nah, jangan sampai nama kita termasuk dalam golongan nama orang-orang yang berjauhan dengan Al-Quran. Orang-orang yang jauh, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, orang-orang yang tidak memperindah Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik, harapan kita adalah kita akan hidup bersama Al-Quran di dunia, ditemani oleh Al-Quran di alam barzakh, dan juga akan ditolong oleh Al-Quran di alam kehidupan nanti. Kita baca Al-Quran sebanyak mungkin, kita pelajari isinya, kita amalkan ajaran-ajarannya, agar kita betul-betul menjadi umat Nabi yang ada di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mungkin masih ada waktu sedikit lagi.
Masih, Habib? Masih sisa 2 menit lagi. Oh, 2 menit ya. Iya. Terkait dengan tadarus tadi, Ya. Mas Emon tadi kan sempat singgung tadarus. Tadarus di masjid biasanya kalau di Indonesia ini kan tadarus di masjid, baca Al-Quran bersama-sama. Itu satu hal yang indah, satu hal yang baik. Namun kita mungkin perlu menyadari lebih dalam lagi bahwasanya tadarus itu bukan sekedar membaca. Kalau membaca dalam bahasa Arab itu tala yatlu tilawatan, itu membaca. Qara'a yaqra'u qira'atan, itu membaca. Adapun jadi orang yang baca Quran kan disebutnya qari Al-Quran gitu ya, pembaca Al-Quran. Tapi kalau tadarus ini dari katanya aja kita sudah bisa membedakan antara membaca dengan tadarus. Tadarus itu asal katanya tadarasa, awalnya darasa. Kemudian berubah jadi wazannya tafa'ala, yaitu tadarasa ya tadarasu tadarusan, yang berartikan belajar. Darasa itu belajar, tadarasa itu saling belajar, saling belajar, saling belajar tentang apa isi Al-Quran, apa ajaran Al-Quran. Jadi selain kita membaca, tadarus itu adalah mengajarkan kepada kita untuk selain membaca, mempelajari isinya. Imam Malik salah satu daripada a'immah al-madzahib, itu beliau, Imam Malik itu kalau sudah datang bulan Ramadan, semua kitab-kitabnya itu disingkirkan dulu. Kitab nahunya, kitab bahasa Arab ya, nahu bahasa Arab dengan nahu, sarafnya, balaghahnya dan lain sebagainya. Beliau singkirkan dulu kitab sejarahnya, beliau singkirkan dulu kitab ilmu mantiknya, ilmu dan lain sebagainya, ilmu fikihnya disingkirkan. Yang ada di hadapannya selama sebulan adalah hanya kitab Al-Quran dan kitab tafsir Al-Quran. Karena ini bulannya Al-Quran, yuk sama-sama kita memperdalam lagi pengetahuan kita tentang Al-Quran, kita semakin akrab dengan Al-Quran agar kita semakin bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, dan dengan demikian mudah-mudahan kita akan hidup mulia di dunia, di alam barzakh, sampai nanti masuk ke dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin karena waktu yang sudah habis, sudah lewat 1 menit, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang turut hadir, kepada MC, kepada yang menyelenggarakan acara ini. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang bantu menyukseskan acara ini, yang menyumbang tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya, tempatnya, semua, semoga mudah-mudahan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan ahli Al-Quran. Semoga perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wahadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Emon jadi lebih semangat lagi nih Bunda Vita ya. Baca Al-Quran ya, iya, lebih semangat lagi ya. Untuk lebih bermesraan lagi. Jujur, aku juga kadang tuh masih cuma selembar-selembar gitu baca Al-Quran. Tapi pas denger ini jadi langsung, aduh, jadi pengen nambah. Iya, ternyata masih banyak waktu luangnya, tapi kenapa nggak baca Al-Quran? Tadi baru sadar juga ternyata satu halaman ya paling 5-7 menit dalam 24 jam, masa nggak bisa sih Bunda Vita ya? Itu dia. Iya, tapi ini Habib, ini ada izin pertanyaan terakhir nih Bib sebelum ditutup, tapi di luar tema, terkait tentang zakat fitrah kan sudah banyak yang ingin membayar zakat ya, udah banyak di mana-mana membuka zakat fitrah. Tapi ini pertanyaan dari Pak Agus, boleh atau enggak sih Bib untuk langsung ke mustahiknya atau yang berhak menerima, yang mendapatkan fitrahnya itu boleh atau enggak Bib? Baik, terkait dengan zakat fitrah,
keberadaan para amil zakat itu sebenarnya adalah untuk memudahkan, memberikan kemudahan bagi semua kaum muslimin yang ingin memberikan zakat. Pertama, agar adanya kemudahan. Kedua, agar tepat sasaran. Tepat sasaran yaitu sampainya zakat kita kepada para mustahik. Adapun jika pertanyaannya, bolehkah kita memberikan langsung kepada para mustahik? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Kalau memang di sekeliling kita ada yang kita anggap perlu dan layak untuk diberikan zakat fitrah, maka boleh bagi kita untuk memberikan zakat secara langsung. Tapi para ulama Syafi'iyah mengatakan jangan misalnya satu keluarga zakatnya diberikan ke satu orang. Misalnya saya, istri, anak-anak berikan kepada satu orang zakatnya. Jangan seperti itu. Mengapa? Karena dikhawatirkan nanti ada mustahik lain yang tidak yang tidak kedapatan. Sedangkan tujuan daripada zakat ini adalah membantu seluruh kaum fakir miskin. Nah, jika tidak ada lagi sekeliling kita yang membutuhkan, baru nanti tidak masalah. Adapun sebaiknya kita bagi rata kepada para kaum fakir miskin agar semuanya mendapatkan bantuan dari zakat fitrah ini. Karena itulah tujuan daripada disyariatkannya zakat. Begitu. Dan kalau ditanya zakatnya itu apakah boleh uang atau beras gitu ya, maka sebaiknya beras. Sebaiknya beras. Uang itu adalah ketika kita serahkan kepada amil zakat, lalu kemudian mereka yang membelanjakan berasnya, itu boleh. Tapi kalau kita mau berikan langsung kepada mustahik, maka kita harus berikan beras. Nah, ini beras sebenarnya nggak harus beras ya. Sebenarnya tujuan makanan pokok, intinya itu adalah makanan pokok. Kalau di zaman Nabi itu nggak ada beras. Di zaman Nabi, Nabi tidak bayar zakat fitrah dengan beras. Jadi salah besar kalau ada orang bilang semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu berarti bid'ah. Kan ada yang bilang begitu. Nabi nggak lakukan berarti bid'ah. Bayar zakat fitrah pakai beras juga bid'ah itu. Karena Nabi seumur hidup tidak pernah. Nabi seumur hidup tidak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Tapi kenapa kita bayar zakat fitrah pakai beras? Karena para ulama menjelaskan dalam usul fikih, dalam maqasidus syariah, bahwasanya tujuan daripada zakat itu adalah membantu fakir miskin. Dan mengapa Nabi waktu itu bayar zakatnya pakai gandum atau pakai korma? Karena makanan pokok di sana adalah itu. Roti yang terbuat dari gandum atau korma. Adapun kita, kalau kita paksa ikut Nabi memberi zakat fitrahnya gandum, maka kaum fakir miskin tidak akan merasa terbantu dengan gandum. Di sini nggak ada yang makan gandumnya. Kalau kita paksa, udah pokoknya Nabi Muhammad gandum ya gandum aja. Nggak boleh kita yang lain. Yang ada justru tujuan daripada zakat, yaitu membantu fakir miskin, tidak akan tercapai. Jadi bagi yang tinggal di Maluku misalnya, yang biasanya makan papeda lebih banyak daripada makan nasi, silahkan bayar zakatnya dengan sagu. Dengan kadar yang telah disesuaikan dengan syariat. Atau yang makannya bahan dasarnya jagung, silahkan, nggak masalah. Kalau memang itu dianggap lebih bermanfaat bagi kaum fakir miskin di sana, maka dipersilahkan. Jadi baik lagi, bayar zakat fitrah langsung kepada mustahik dipersilahkan, dibolehkan, tidak ada masalah. Alhamdulillah sudah terjawab ya Pak Agus ya. Agus sudah dijawab ya sama jadi Habib jadi nggak apa-apa, yang penting yang penting niatnya tuh ya. Dan tadi juga makasih juga Mbak Habib, malah dikasih tahu nih asal usulnya kenapa kita pakai beras, kenapa ada kisahnya tadi. Aku baru tahu loh Mon. Ternyata dulu Nabi pakainya gandum dan kurma. Ini nambah ilmu lagi nih ya. Iya. Di luar materi juga nih kan, harusnya kan tentang bermesra dengan Al-Quran, tapi alhamdulillah jadi nambah tentang zakat fitrah. Emon ucapkan makasih banyak ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Sama-sama, sukses selalu buat Emon dan Bunda Vita. Amin. Terima kasih banyak. Waktu yang sudah habis. Nah, setelah ini juga masih ada acara yang gak kalah menarik, Bun. Setelah tausiah, ada pembacaan surat dari Sobat Badak nih, sama ada Rizvi Hajar. Nah, iya. Rizvi Hajar itu dia akan membacakan surat Kaf ya. Iya, jadi sekarang Emon dan Bunda Vita izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.